Halo, aduh kalau lagi batuk rasanya nggak enak banget ya. Mau istirahat susah, tenggorokan gatel, pokoknya serba salah. Nah di pembahasan kita kali ini kita bakal kupas tuntas beberapa cara alami yang simple dan bisa langsung Anda coba di rumah. Tujuannya apa? Supaya gejala batuknya lebih tenang dan tubuh kita bisa lebih fokus buat pulih. Jadi pertanyaan utamanya adalah, gimana sih caranya biar kita bisa bekerja sama dengan tubuh kita? Langkah apa aja yang bisa kita ambil biar proses pemulihan ini nggak terlalu menyiksa dan bisa terasa lebih nyaman? Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Tapi sebelum kita ngomongin cara meredakannya, penting banget buat kita paham dulu apa sih batuk itu. Kita sering anggap batuk itu musuh ya kan? Padahal batuk itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan alami tubuh kita loh. Itu cara tubuh kita buat bersih-bersih saluran napas dari hal-hal yang mengganggu, kayak debu, kuman, atau lendir. Jadi batuk itu sebetulnya tanda kalau sistem pertahanan kita lagi kerja keras. Oke, langkah pertama yang paling gampang kita kontrol itu ada di dapur kita sendiri. Apa yang kita makan itu bisa jadi obat yang menenangkan atau malah sebaliknya, bikin kerja tubuh yang lagi berjuang jadi makin berat. Sekarang mari kita bedah, apa aja sih yang sebaiknya kita makan dan apa yang perlu kita kurangi dulu? Prinsipnya sebetulnya simple banget kok. Waktu kita lagi batuk, kita mau kasih tubuh kita makanan yang ringan dan gampang dicerna. Kenapa? Biar energinya bisa fokus buat penyembuhan, bukan buat mencerna makanan berat. Sebaliknya, kita juga perlu batasi makanan-makanan yang bisa bikin produksi lendir makin banyak. Terus, makanan apa aja nih yang bisa jadi sahabat kita pas lagi batuk? Coba deh, perbanyak makanan yang menghidrasi dan menenangkan. Sayuran hijau kayak bayam, terus lobak dan seledri, itu kaya cairan dan nutrisi. Bawang-bawangan sama jamur juga terkenal bagus buat imunitas. Kalau buah, pilih apel, pir, atau pisang yang gampang dicerna. Nah, kacang almond dan madu juga bagus banget buat melapisi dan menenangkan tenggorokan yang lagi gatel. Nah, sebaliknya, ada juga nih beberapa musuh yang sebaiknya kita hindari dulu sementara waktu. Buat sebagian orang, produk susu kayak keju atau susu itu bisa bikin lendir jadi terasa lebih kental. Makanan yang manis-manis banget, minuman soda, atau makanan berat kayak gorengan, itu semua maksa tubuh buat kerja ekstra keras mencernanya. Dan pastinya, minuman yang dingin banget juga bisa bikin tenggorokan jadi iritasi. Menghindari ini semua sebentar aja, bisa bikin perbedaan yang besar loh. Oke, setelah urusan makanan beres, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan praktis nih. Resep-resep rumahan yang bisa langsung Anda coba buat bikin tenggorokan lebih lega. Tapi ingat ya, ini sifatnya untuk mendukung, bukan untuk menggantikan obat dari dokter. Pertama, buat yang batuknya kering, gatal gitu di tenggorokan, coba di resep ini, gampang kok. Siapin aja beberapa batang daun bawang, bagian hijau sama merahnya. Terus 1 buah pir. Potong-potong semuanya, masukin ke panci bareng 6 gelas air. Rebus pelan-pelan sekitar 30 menit. Kalau udah, saring airnya dan minum selagi hangat ya, 3 kali sehari. Ini bantu banget buat melembabkan tenggorokan. Lanjut, gimana kalau batuknya berdahak, yang dahaknya itu kental dan warnanya kuning? Nah, tujuannya di sini adalah buat mengencerkan dahaknya. Caranya, pertama, jus 1 buah lobak. Terus, campurkan jus lobak tadi dengan air rebusan kacang almond yang masih hangat. Terakhir, tinggal tambahin 1 sendok teh madu, aduk rata, dan minum selagi hangat 3 kali sehari. Kalau dahaknya nggak terlalu parah atau masih ringan, ada cara yang lebih gampang lagi nih. Ambil aja 2 buah jeruk utuh ya, sama kulit-kulitnya sekalian, terus rebus di dalam 4 gelas air. Masak dengan api kecil aja selama 30 menit. Nah, air rebusannya ini yang diminum 3 kali sehari. Ini cara yang lembut buat bantu meredakan batuk. Nah, buat yang batuk berdahaknya udah lumayan lama atau bandel, ini ada resep yang bisa dicoba. Ambil beberapa biji dari buah jeruk bali, campurkan sama sedikit aja biji mustard. Rebus 2 bahan ini di dalam setengah gelas air, kira-kira 10 menitan. Kalau udah, saring, tambahin madu, dan minum 3 kali sehari. Batuk itu kan seringnya nggak datang sendirian ya. Kadang bawa temen, entah itu sakit tenggorokan atau pilek. Kalau kondisinya kayak gini, coba deh tingkatkan asupan vitamin C. Terus, terapi uap juga ngebantu banget. Bisa pakai diffuser atau kalau nggak ada, cukup pakai semangkuk air panas, tetesin minyak esensial kayak peppermint atau eukaliptus. Terus hirup uapnya selama 5-10 menit. Wah, ini bisa bikin saluran napas yang mampet jadi lega banget. Oke, tadi kita udah ngobrolin soal apa yang masuk ke tubuh. Sekarang kita geser fokusnya ke apa yang perlu kita hindari dari lingkungan sekitar kita, biar proses penyembuhannya makin cepat. Ini penting banget ya. Hal-hal ini kelihatannya sepele, tapi ngaruh banget loh.
Asap rokok, alkohol, kafein berlebihan, itu semua bisa mengiritasi dan bikin sistem pernapasan kita kerja lebih keras. Stres juga bisa bikin imun kita turun. Sama halnya dengan udara yang dingin banget atau kotor. Jadi, menghindari semua ini tuh sama aja kayak ngasih tubuh kita ruang buat pulih dengan maksimal. Oke, kita udah bahas banyak banget tips rumahan. Tapi sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dan nggak boleh sama sekali diabaikan. Jadi, kapan sih waktunya kita harus berhenti coba-coba sendiri dan langsung cari bantuan dokter? Saya mau garis bawahi ini tebel-tebel ya. Semua yang kita bahas ini sifatnya itu pendukung. Tujuannya untuk bikin Anda lebih nyaman selama sakit. Ini sama sekali bukan pengganti diagnosis, resep, atau perawatan dari dokter profesional. Oke? Jadi, tolong banget perhatikan tanda-tanda ini. Kalau batuk Anda nggak sembuh-sembuh lebih dari 2 minggu, atau kalau Anda sampai demam tinggi. Terutama kalau Anda mulai merasa sesak napas, atau merasa kondisi badan bukannya membaik, malah makin parah. Kalau udah begini, jangan nunggu lagi. Segera hubungi dokter atau pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi gitu, dengan ngertiin apa yang tubuh kita butuhkan dan ngasih dukungan yang pas, baik dari dalam maupun luar, proses pemulihan dari batuk bisa terasa jauh lebih ringan. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya, dan bisa bikin Anda lebih tenang pas lagi menghadapi batuk. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga lekas sehat kembali.